Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1109. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Segera merasakan aliran waktu di sekelilingnya, seolah-olah itu melambat seketika. Akan tetapi pikirannya masih bisa berjalan, dan ketika dia ingin sepenuhnya mendesak jimat pelarian di tangannya, gerakannya benar-benar menjadi sangat lambat. Tidak peduli bagaimana caranya dia mempercepat, tetapi proses mengaktifkannya benar-benar sangat lambat. Dan di saat yang sama dia pun mendengar suara duar. Dan kemudian ekspresi wajah yang mulai Jupeng berubah drastis. Dan dia tahu bahwa saat ini dia telah sepenuhnya berada di dalam domain lawan. Dan domain miliknya sendiri sudah hampir lenyap. Dan batasan spasial yang kuat langsung memenjarakannya di dalamnya. Berhenti, teriak yang mulia Bumi Jupeng. Akan tetapi di tangan kiri Qingchen, cincin roh pedang muncul. Api perang yang mengerikan yang telah diledakkan oleh Qingchen langsung membungkus yang mulia Jupeng di dalamnya. Dan itu pun segera menembus ke dalam jiwanya. Pada saat ini, ada ekspresi keputusasaan di mata yang mulia Bumi Jupeng. Dia adalah seorang master di ranah yang mulia bumi yang luar biasa. Tetapi sekarang dia akan dibunuh oleh seorang pria yang baru saja menerobos ke ranah yang mulia. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Di bawah rasa malu yang tak ada habisnya, kegilaan yang mulia Jupeng langsung membeludak. Dan dia pun segera mendesak asal-muasal di tubuhnya. Dan ingin menyebabkan tubuhnya meledak. Oke. Wajah Qingchen sedikit berubah dan ada rasa bahaya yang muncul dalam sekejap. Qingchen tidak menyangka bahwa ahli yang mulia Bumi Jupeng ini akan begitu tegas dan kejam. Dalam situasi ini dia langsung meledakkan asal-muasal tubuhnya. Nah, kamu mati bersamaku, kata yang mulia Jupeng. Dia meraung, matanya galak dan gila. Dan dia akan membawa pergi Qingchen untuk mati bersamanya. Saat ini mata Qingchen dingin dan pada saat yang mulia Jupeng meledakkan asalnya, 99 inti bintang dan juga 10 gunung suci kuno dilepaskan pada saat yang bersamaan, membentuk formasi yang mengerikan dan menutup kekosongan ini. Selain itu, baju besi Haotian muncul di tubuh Qingchen. Dan di saat yang sama, sisik hitam juga tergantung di depannya menghalangi semua guncangan ini. Apa inti dari bintang-bintang dan 10 gunung? Itu istana Dewa Bintang atau Gunung Dewi Sensan. Sebelum yang mulia Jupeng meninggal, hanya ada pemikiran seperti itu di benaknya. Dan saat berikutnya, tubuhnya pun meledak. Dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu seketika, memusnahkan segalanya. Seberapa dahsyatkah kekuatan dari seorang master yang mulia bumi yang meledakkan diri, itu tak terlukiskan. Boom! Langit dan bumi ini semuanya diliputi oleh kekuatan yang mulia bumi yang terus bergulir. Dan kehampaan itu terus berosilasi dengan keras dan meraung dengan keras, membentuk lautan dampak yang mengerikan di area kehampaan sejauh ribuan mil. Gelombang guncangan menghantam Qingchen dengan keras, menelan Qingchen sepenuhnya. Dan setelah sekian lama, gelombang kejut ini pun menghilang sepenuhnya, dan ada kekacauan di dalam kehampaan, dan kekuatan di sini pun banyak yang hancur. Dan kemudian sesosok tubuh perlahan muncul, dan sosok itu adalah Qingchen. Armor besi Haotian di tubuhnya menyatu, armor perang yang mengerikan itu pun menghilang dan seluruh tubuhnya aman dan sehat. Meledakkan diri sendiri, kata Qingchen matanya dingin. Kemudian dia pun mengangkat tangannya. Segera tombak yang rusak serta cincin penyimpanan langsung dimasukkan ke dalam cakram Gyokian Kun oleh Qingchen. Sekarang saya telah menerobos ranah yang mulia, tetapi saya tidak seperti sebelumnya. Apakah semudah itu untuk melukaiku dengan menghancurkan diri? Kata Qingchen, dia mencibir. Saat ini setelah Qingchen benar-benar menerobos ranah yang mulia, hantu pusaran hitam yang menakutkan di langit yang jauh pun berangsur-angsur menghilang. Apakah kesengsaraan guntur menghilang? Tidak, itu sepertinya hanya disembunyikan, kata Qingchen. Meskipun pusaran hitam menghilang, namun Qingchen masih samar-samar merasa bahwa kekuatan kesengsaraan guntur ini belum sepenuhnya hilang.
tetapi itu tersembunyi. Mungkin ketika Qin-Chen meninggalkan alam rahasia Dewa Piantin ini, dan Qin-Chen kembali memasuki medan perang 10.000 ras, maka kesengsaraan guntur itu akan muncul lagi. Apapun yang terjadi, keluar dari sini terlebih dahulu, kata Qin-Chen. Sosoknya pun bergetar, dan dia tiba-tiba menghilang dari sini. Pergerakan di sini terlalu mengejutkan. Qin-Chen tidak tahu apakah akan ada master lain yang bersembunyi di kekuatan zona waktu ini, dan akan merepotkan jika dia ditemukan oleh orang lain. Dan tidak lama setelah Qin-Chen pergi, nampak dua sosok muncul di dekat sini. Aura yang mengerikan, ahli yang mulai bumi. Pasti ada ahli yang mulai bumi yang bertarung di sini sebelumnya. Apakah kamu juga merasakannya? Pusaran mengerikan di harta karun Dewa Piantin sebelumnya seharusnya telah ditarik oleh orang kuat yang ada di sini sebelumnya. Hei, apakah ada ahli yang mulia bumi yang menerobos di sini sebelumnya? Kedua orang ini adalah orang yang telah merasakan aura sebelumnya, dan mereka berdua bergegas ke sini untuk pertama kalinya. Sebenarnya mereka berdua sudah lama datang ke sini setelah Yang Mulia Bumi Jupeng meledakkan dirinya. Namun gelombang kejut Yang Mulia Jupeng ketika meledakkan dirinya membuat mereka takut dan mereka tidak mendekat untuk pertama kali. Namun setelah napas di sini benar-benar hilang, mereka berdua pun mendekat ke sini. Aura esensial, aura dari ahli Yang Mulia Bumi. Segera mereka berdua pun sampai di tempat Yang Mulia Jupeng meledakkan diri. Dan setelah merasakannya sejenak, masing-masing dari mereka berdua merasa ngeri. Aura asli semacam ini umumnya hanya mungkin terjadi setelah ahli Yang Mulia Bumi meledakkan dirinya sendiri. Mungkinkah baru saja ada ahli yang telah meledakkan diri di sini? Tidak, pergi, cepat keluar dari sini. Kedua orang itu pun memiliki jantung yang berdebar-debar, dan mereka berdua tidak berani lagi tinggal di sini, dan mereka berdua langsung menghilang dari sini. 1 bulan kemudian, di area kekuatan waktu, nampak seorang master manusia dengan napas naga asli keluar darinya. Setelah dia meninggalkan kekuatan area waktu, dia segera mengorbankan harta karun terbang dan pergi dengan cepat. Dan sudah jelas itu adalah Qin-Chen. Qin-Chen yang telah mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Setelah menerobos ranah yang mulia, kekuatan Qin-Chen telah meningkat pesat. Tempat berikutnya yang dituju oleh Qin-Chen adalah kedalaman alam Dewa Piantin ini, dan mencari lebih banyak sumber daya dengan kekuatannya di masa depan untuk menerobos ranah yang mulia bumi. Sumber daya yang dibutuhkan oleh Qin-Chen benar-benar setingkat dengan surgawi. Alam rahasia Dewa Piantin hanya dibuka sekali selama bertahun-tahun lamanya, jadi wajar saja jika Qin-Chen tidak boleh melewatkannya. Setelah membunuh Yang Mulia Bumi Jupeng, Qin-Chen mendapatkan tombak hitam pekat yang cukup bagus. Tombaknya berwarna hitam pekat dan memiliki kemampuan serangan dan pertahanan yang cukup baik. Ada juga kapal terbang tingkat Yang Mulia yang juga cukup bagus. Namun barang-barang yang ada di ruang penyimpanan Yang Mulia Jupeng agak biasa saja. Selain bahan-bahan ramuan dalam jumlah besar, ada juga beberapa pena suci tingkat Yang Mulia. Sangat disayangkan bahwa setelah pena suci Qin-Chen tingkat Yang Mulia ini sepenuhnya ditelan, itu hanya memungkinkan Qin-Chen mengkonsolidasikan basis kultivasi jangka menengah. Hal ini menyebabkan Qin-Chen sakit kepala dengan basis kultivasinya saat ini. Sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap terobosan mungkin akan berjumlah sangat besar. Ini akan menjadi tempat paling bermasalah selanjutnya baginya. Selain itu, ada juga beberapa material tingkat atas yang telah dipanen. Materi ini mengejutkan Qin-Chen. Mereka dapat digunakan untuk mengatur beberapa bendera formasi tingkat tinggi atau mengatur formasi teleportasi yang bernilai tinggi. Pada saat yang sama, yang mengejutkan Qin-Chen adalah asal-usul waktu dalam pikirannya sendiri. Di bidang kekuatan waktu ini, dia mendapat banyak kemajuan. Ini adalah satu-satunya cara untuk memperlambat aliran waktu ketika dia menggunakan domain tersebut sebelumnya. Dan ini setara dengan satu lagi jurus pembunuh teratas Qin-Chen. Selanjutnya, Qin-Chen mengeluarkan harta karun terbangnya dan lalu pergi jauh ke dalam alam rahasia Dewa Piantin ini. Dan ketika Qin-Chen dengan cepat memasuki kedalaman alam Dewa Piantin yang tersembunyi ini, Xin kemudian berpindah ke sebuah gurun. Nampak di gurun di kedalaman alam Dewa Piantin, nampak ini adalah sebuah reruntuhan yang bobrok. Walaupun reruntuhan ini bobrok, tetapi sekarang di atas reruntuhan ini nampak lingkaran cahaya berkabut mekar seperti fata morgana, membentuk tirai cahaya di atas reruntuhan. Cahaya menyilaukan dari fata morgana ini seperti ilusi yang terus-menerus, seperti gelombang yang terus-menerus. Itu menarik banyak ahli kuat dari 10.000 ras yang segera tiba di sini.
Tidak lama kemudian, Fata Morgana itu dikelilingi oleh belasan orang, dan orang-orang masih terus berdatangan. Lusinan orang ini semuanya langsung mengelilingi reruntuhan di dekatnya. Nampak ada ras manusia, ras iblis, ras jeg, ras laut, dan ras lainnya. Semuanya memancarkan aura yang mengerikan. Banyak dari mereka adalah ahli di ranah yang mulia bumi. Pada saat ini, mereka semua melihat pemandangan langit dan bumi di depan mereka dengan mata mereka yang berapi-api, dan mereka semua sangat bersemangat. Harta karun ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Dalam harta karun Dewa Pentin ini, penglihatan yang disebabkan oleh harta karun yang digali berbeda-beda, dan kekuatan harta karun tersebut juga berbeda-beda. Dan di dalam tirai cahaya aurora yang indah ini, yang panjangnya ribuan mil, jelas menunjukkan bahwa di bawah runtuhan ini pasti ada harta karun yang luar biasa yang akan lahir. Namun semua orang yang datang ke sini lebih dulu hanya menatap tirai cahaya yang indah itu, akan tetapi tidak ada yang pertama yang ingin melakukannya. Karena ada banyak harta karun di harta karun Dewa Pentin ini, akan tetapi itu sangat berbahaya. Sebelum harta karun itu lahir atau digali, sangat mustahil untuk mendapatkan harta karun itu. Ini adalah sebuah akibat jika Anda secara paksa menjarah harta karun yang digali, maka Anda akan mudah menghadapi bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Jadi semua orang pun hanya bisa menunggu dengan tenang. Di atas reruntuhan, lingkaran cahaya besar bermekaran dan banyak orang dengan cepat mendekat. Semua berdiri di dekat reruntuhan dengan penuh semangat menyaksikan pemandangan menakjubkan di depan mereka. Mereka semua menunggu harta karun yang kuat yang akan menyebabkan lahirnya visi misterius seperti ini. Di bawah pandangan semua orang, tirai cahaya tipis aurora cerah terus bermekaran, dan secara bertahap sepertinya ada sesuatu yang muncul di dalamnya. Sesuatu telah muncul. Harta karun apa itu? Semua orang menahan napas dan menatap ke dalam tirai yang tipis itu, dan kemudian semua orang melihat bahwa ada pohon abu-abu setinggi beberapa kaki yang muncul dari tirai tipis tersebut. Pohon ini tidak memiliki cabang ataupun daun. Pohon ini hanya memiliki cabang sederhana yang bersahaja. Dan di atas cabang sederhana tersebut banyak terdapat buah-buahan berwarna hijau. Buah-buahan ini dihantui oleh lingkaran cahaya di sekitarnya, sedikit samar. Tetapi jika persepsi ilahi jatuh kepada buah-buahan ini, Anda akan segera merasakan aura kekacauan yang tak ada habisnya. Dan di sekitar pohon buah-buahan ini, masih ada kekuatan perubahan mengerikan yang terus melonjak. Pohon buah. Harta karun ini ternyata adalah pohon buah-buahan. Mata pria kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah lama menunggu di sini dipenuhi dengan kegembiraan. Ada berbagai macam harta karun di alam harta karun Dewa Pentin ini, dan pohon buah-buahan yang dapat memicu fenomena penglihatan mengerikan seperti ini jelas bukanlah hal yang biasa. Aura kacau yang kuat. Apakah buah-buahan ini semuanya adalah buah-buahan yang kacau? Sesaat kemudian kemunculan pohon buah-buahan itu berangsur-angsur menjadi sangat jelas. Banyak orang menjadi bersemangat. Udara kacau yang begitu kuat ditambah dengan kekuatan waktu dan kekuatan tahun di pinggirannya, itu sangat mirip dengan buah kacau yang legendaris. Buah kacau itu adalah buah yang terbentuk dengan menyerap kekuatan kekacauan purba dan aura langit dan bumi di saat alam semesta terbuka. Setiap buah kekacauan memiliki kekuatan yang mengerikan dan mengandung kekuatan kekacauan. Buah yang kacau dapat menciptakan master tingkat tinggi, dan bahkan buah yang kacau memiliki efek tertentu kepada ahli yang mulia bumi dan ahli yang mulia surgawi. Ini adalah salah satu buah terbaik di alam semesta. Di medan perang 10.000 ras ada juga beberapa alam rahasia dengan buah kekacauan. Tetapi pada dasarnya jumlahnya tidak banyak. Yang sangat sedikit seringkali hanya satu, dan yang lebih banyak hanya 3 atau 2. Namun kini pohon buah-buahan di sini telah muncul di reruntuhan di sini, dan pohon buah ini sebenarnya penuh dengan buah-buahan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin semua orang tidak kaget dan heboh? Pohon buah kekacauan, ternyata ini adalah buah kekacauan. Harta karun seperti ini, bahkan ahli Tianjun pun harus berjuang untuk itu. Dan boom, dalam sekejap seluruh reruntuhan menjadi gempar. Semua orang di dekat reruntuhan menatap pohon buah ini dengan mata yang rakus. Meskipun tidak mungkin untuk melihat berapa banyak buah kekacauan yang tumbuh di pohon tersebut,
namun masih ada lusinan buah yang terlihat. Ya, jika itu bisa jatuh ke tangan mereka, maka itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga dapat melahirkan master yang kuat, yang tak terhitung jumlahnya untuk klan mereka. Pada adegan yang awalnya tenang saat ini, adegan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun pada saat ini nampak dua ahli yang mulia lainnya datang dari pinggiran reruntuhan. Kedua orang ini luar biasa dan mereka berdua adalah ahli yang mulia bumi. Salah satu dari mereka yang berpakaian abu-abu ketika melihat warna biru yang dibungkus dengan kekuatan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan setelah melihat buahnya, dia pun segera berteriak dengan kaget. Itu buah kekacauan. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia pun segera bergegas dengan kecepatan tercepatnya. Dan pada saat yang sama, dia pun langsung memasuki tirai cahaya dengan kekuatan tahun di sekitarnya. Tidak, buah kekacauan ini belum matang. Kamu tidak bisa naik, kata rekannya. Akan tetapi di saat dia mengatakan itu, temannya yang berbaju abu-abu itu sudah bergegas masuk ke dalam tirai cahaya tersebut. Ketika keserakahan ahli yang mulia bumi yang berpakaian abu-abu itu muncul, dia bahkan tidak memikirkan hal-hal lain. Di saat dia langsung bergegas ke tirai tipis tersebut, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia menemukan bahwa tidak ada orang yang bergegas bersamanya, dan dia menjadi orang yang pertama. Bukan saja orang-orang lainnya tidak terburu-buru mengejarnya, mereka bahkan tidak menghentikannya sama sekali. Tidak, ahli yang mulia bumi yang berpakaian abu-abu itu langsung bereaksi, tetapi dia tidak bisa menunggu sampai dia berbalik, karena dia sudah merasakan kekuatan tahun tanpa akhir yang langsung menekannya. Dan dia bahkan merasakan sulit bernapas. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah umurnya yang berlalu dengan sangat cepat. Orang-orang di sekitar tirai tipis dapat dengan jelas melihat bahwa ahli yang mulia bumi yang berpakaian abu-abu itu perlahan menjadi tua. Rambutnya dengan cepat memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan penampilannya dengan cepat menua. Ahli yang mulia bumi yang berpakaian abu-abu itu merasa ngeri dan dia ingin berbalik. Akan tetapi kecepatan berbaliknya sangat lambat, seolah-olah usianya sudah berlalu ratusan ribu tahun. Ketika dia berbalik sepenuhnya, hanya ada sepasang orang kurus yang tertinggal. Bahkan orang kurus ini pun juga dengan cepat rusak. Ahli yang mulia bumi yang berpakaian abu-abu itu menoleh kepada orang-orang dengan mata yang enggan, dan perlahan-lahan tubuhnya pun jatuh. Dan di saat dia terjatuh, tubuhnya masih kurus. Dan setelah dia jatuh ke tanah, rambut dan kulitnya nampak meleleh dan kemudian hanya sepotong tulang yang tersisa. Terlebih lagi, tulang itu masihlah terkikis dengan cepat, dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan bersamaan dengan pakaiannya, tulang itu pun berubah menjadi abu dalam sekejap, tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Seolah-olah orang itu belum pernah muncul di sini. Sebelum dan sesudah itu hanya memakan waktu kurang dari setengah batang dupa. Dan seorang ahli yang mulia bumi benar-benar meninggal seperti itu. Bahkan sebelum dia meninggal, dia bahkan tidak bisa mengambil langkah apapun, apalagi menampilkan kekuatan magisnya. Bahkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Sedangkan masa hidup ahli yang mulia bumi itu setidaknya ratusan ribu tahun atau bahkan lebih lama lagi. Namun di dalam sana, dia hanya berlangsung selama setengah batang dupa. Tetapi dia sepertinya telah melewati ratusan juta tahun, dan dia seketika berubah menjadi abu. Reruntuhan tetaplah reruntuhan, dan pohon kekacauan di tirai cahaya masih dikelilingi oleh napas waktu. Tetapi semua master yang mengelilingi reruntuhan itu menarik napas dalam-dalam, dan rambut dingin mereka berdiri dan hati mereka merasa sangat dingin. Keserakan di mata orang-orang itu pun langsung berkurang banyak. Ekspresi mereka menjadi bermartabat, dan mata semua orang merasa ngeri. Semua orang tahu bahwa pertumbuhan pohon kekacauan sangat buruk, dan buah kekacauan membutuhkan waktu lama untuk matang. Dan sebelum buah kekacauan bisa matang, pohon kekacauan secara naluriah akan melepaskan kekuatan magis yang kuat untuk melindungi buahnya, agar tidak dipetik ketika belum matang. Dan hanya ketika sudah matang barulah akan ada secercah harapan untuk memetiknya. Jadi mereka semua pun berjaga di sini dan tidak ada orang yang terburu-buru. Namun walaupun begitu, tidak ada orang yang mengira kalau penjaga pohon kekacauan ini akan begitu mengerikan. Dan dalam sekejap, seorang ahli yang mulia bumi berubah menjadi abu yang membuat mereka terkejut. Namun masih belum ada yang memilih langkah selanjutnya.
Orang-orang ini masih luar biasa, jelas. Mereka hanya bisa menunggu buah kekacauan itu sampai matang. Dan dari mereka semua tidak ada yang pergi, karena siapa orang yang bisa rela menyerahkan harta karun sebesar itu?